1, 2, 3. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Rizal Dia Fakri guys ya. Jadi setelah sekian lama guys, aku jarang ngonten tentang ojol ataupun tentang San Mori guys ya. Jadi di video kali ini ya, ini aku lagi berada di stasiun Pasar Turi gitu ya. Nah ini, nah KAI Surabaya Pasar Turi. Jadi di video kali ini guys ya, ini aku mau ngejelasin tentang proses bekerja di Jepang lewat jalur LPK, lewat jalur LPK ya, bukan lewat jalur IM Japan. Kalau IM Japan aku sendiri kurang paham dan nggak tahu gitu ya caranya gimana. Dan kali ini insya Allah mohon doanya aja, aku bakalan MCU di salah satu Semarang gitu ya, salah satu klinik yang ada di Semarang gitu kan. Jadi di video kali ini, sebelumnya 3 bulan yang lalu itu aku udah daftar, tapi di sini kayaknya panas guys ya, nggak enak ya kalau panas ya. Mending cari tempat yang dingin gitu ya, cari tempat yang adem gitu guys. Jadi di video kali ini aku mau ngejelasin ke kalian semuanya. Sebenarnya dari 3 bulan yang lalu itu aku mau proses bekerja TKI, Tenaga Kerja Indonesia, yang berada di Jepang gitu ya. Nah di video kali ini, sebentar ya. Nah sebenarnya itu ya, apa namanya, eh prosesnya cukup lumayan sulit gitu ya kalau lewat jalur LPK, dan biayanya cukup lumayan mahal. Aku sendiri ya kurang paham dan nggak tahu pastinya berapa gitu ya. Pokoknya di video kali ini, mulai kali ini aku bakalan sepilin ke kalian semuanya gitu ya, proses dari sebelum masuk LPK sampai masuk LPK dan keberangkatan itu kira-kira habis biaya sekitar berapa, bakalan aku jelasin di video kali ini gitu ya. Nah buat kalian yang tanya-tanya, silahkan bisa DM di di Instagram atau enggak di komen-komen YouTube, itu pasti bakalan aku baca. Jadi di video kali ini ya, itu sebenarnya aku mau MCU, medical check up gitu ya. Sebelum MCU itu ada yang namanya tes psikotes gitu ya. Sebenarnya LPK SO yang ada di Indonesia itu banyak ya, sekitar kurang lebih ya, setahu aku itu sekitaran 300-an lah ya, mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan Bali, Lombok, manapun ya, pokoknya sekitaran 300-an itu ya, 300 LPKSO gitu. Ini toilet, bentar. Nah sekitar 300-an ya. Nah ini aku megang pakai GoPro gini ya. Bentar. Sekitaran 300, dan aku pengennya masuk di LPK yang ada di Jawa Tengah gitu ya. Karena yang di Jawa Tengah itu kan sudah SO, Sending Organization. Terus lagi di situ ada dana talangannya juga gitu ya. Sebenarnya selain di situ ada juga yang di LPK Minori, terus LPK Aji gitu ya, yang full dana talangan. Jadi kalau full dana talangan itu kita nggak biayain, nggak ngeluarin uang sepersen pun, kita nggak ngeluarin gitu guys. Cuman aku sendiri ya nggak ada keinginan buat ke situ. Udah sih udah daftar, cuman belum dipanggil aja gitu kan. Tapi ya bagaimana lagi, yang mana yang cepat yaitu yang aku harus yang mana yang cepat yaitu yang harus aku masukin gitu ya. Jadi biar nggak keliling-keliling terus guys ya, aku tadi muter-muter cari tempat yang adem gitu kan. Ini lumayan adem ini guys, ada yup-yupannya ini ya. Jadi aku sebenarnya masuk di LPK yang ada di Jawa Tengah, namanya LPK Serba Indo guys. Jadi sebelum 2 bulan yang lalu itu ya, itu aku sebelum masuk LPK ini aku aja belum masuk LPK gitu ya. Jadi persyaratan masuk LPK itu yang pertama
kita harus mengikuti tes psikotes gitu ya. Dan tes psikotes itu minimal nilainya 90 guys. Nah waktu itu aku nilainya sekitaran 80 itu ya, 80 atau 85 aku lupa ya. Nah di situ aku remedi guys, remedi MTK, alhamdulillah gitu ya, lolos guys. Dan lolos di tes psikotes itu kan lolos, lanjut lagi di MCU, medical check up. Nah medical check up itu ya, itu aku disaranin disuruh ke Semarang guys, ke salah satu klinik yang ada di Semarang. Disuruh di Semarang itu bayar sekitar 550-an lah ya. Dan psikotes juga itu bayar 200.000 guys. Jadi sebelum awal daftar nih, daftar pakai link, udah disuruh apa langsung apa namanya itu loh, interview VC sama ownernya langsung gitu ya. Jadi interview, setelah interview itu kita interview itu kalau lewat jalur LPK Serba Indo ya. Jadi aku ngejelasin LPK Serba Indo buat kalian yang pengen masuk di LPK Serba Indo, silahkan gitu ya. Ada kok nama di di Instagramnya LPK Serba Indo, di YouTube-nya LPK Serba Indo, semuanya ada gitu ya. Tapi lebih cepat ke Instagramnya langsung guys kalau kalian pengen masuk gitu ya. Jadi kalau di LPK Serba Indo itu yang pertama kita harus masuk daftar dulu. Setelah daftar kita dipanggil lewat VC, dan VC itu kita ditanya-tanyain sama ownernya LPK-nya langsung gitu ya, ditanyain terus didampingi sama orang tua guys, entah itu orang tua laki atau ibu kalian atau ayah kalian, terserah, pokoknya ada restu dari orang tua. Kalau nggak ada restu dari orang tua, LPK nggak berani memberangkatkan kalian gitu ya. Alhamdulillah di tahap itu aku direstui sama orang tuaku sama ibuku gitu ya. Setelah itu lanjutlah ke tes psikotes dan bayar sekitaran 200.000. Alhamdulillah lolos juga. Itu yang tahapan kedua. Dan yang tahapan ketiga ini MCU guys. MCU itu aku harus datang langsung ke klinik yang ada di Semarang gitu ya. Setelah MCU ini akan nanti 3 atau 4 harian ada hasil. Nanti aku storyin hasilnya bagus apa enggaknya gitu ya. Tapi insya Allah sih bagus ya, alhamdulillah. Insya Allah sih, aku yakin aku sehat gitu ya. Karena kalau kata temanku ya, kalau ada penyakit bawaan itu nggak bakalan bisa diberangkatin gitu guys. Kata temanku sih gitu, penyakit bawaan kayak kapan hari itu dia bilang, temanku itu penyakit kuning gitu, nggak bisa, gagal berangkat gitu ya. Ya mohon doanya aja guys ya, supaya aku ke Jepang bisa tercapai juga. Jadi ini prosesnya mulai awal aku jelasin ke kalian semuanya gitu ya. Jadi di situ aku MCU, nanti kurang lebih 3 atau 4 harian itu aku ada dikirimi hasilnya gitu sih, katanya kliniknya sih gitu. Dikirimi hasilnya, nanti aku storin ke LPK. Nah setelah itu aku lanjut lagi di pengisian data gitu ya, kayak kemarin aku lihat itu, aku baca itu kayak data-data diri sih ya. Data-data diri itu harus dilengkapi semuanya. Setelah itu langsung masuk ke LPK-nya langsung. Nah ini aku masih tes tahap interview tahap MCU gitu ya. Nanti setelah tahap MCU bakalan aku jelasin lagi ke tahap berikutnya itu bakalan tahapan apa gitu ya. Jadi ikuti terus di channel YouTube Rizal Dia Fakri ini. Jadi sebenarnya aku pengen bekerja di Jepang demi mengubah nasibku sih, udah itu aja. Aku sendiri nggak pengen nasibku ya mohon maaf, menjadi pekerja pabrik terus menerus, terus lagi bekerja ojol terus menerus gitu. Nggak pengen aku guys. Sebenarnya pengen mengubah nasib yang lebih baik, entah itu buka usaha sendiri, minimal lah punya rumah sendiri gitu ya, minimal itu guys. Jadi nggak ikut tapi itu pikiranku nanti sih, nggak ada pemikiran gitu. Yang penting pemikiranku gimana caranya bisa masuk LPK dulu. Setelah LPK nanti aku fokus belajar dan belajar. Setelah itu insya Allah sih, semoga aja guys prosesnya cepat gitu ya. Karena kata temanku ya, itu proses itu ada yang 8 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang setahun gitu ya, tergantung visanya visa apa gitu ya. Jadi di sini aku ngambilnya visa Kensusei gitu guys. Jadi visa Kensusei itu visa magang gitu ya, magang 3 tahun. Jadi aku setelah selama 3 tahun itu aku nggak pernah
nggak diizinin kalau pulang guys. Jadi mulai awal awal menginjak kaki di Jepang sampai 3 tahun itu, meskipun ada alasan apapun dari keluarga yang ada di Indonesia, tetap nggak bisa pulang aku guys. Jadi harus menghabiskan kontrak selama 3 tahun itu tadi. Ya mungkin begitu aja ya, nanti bakalan aku lanjut di video berikutnya pas waktu naik kereta sampai ke klinik yang ada di Semarang gitu ya. Oke, mungkin begitu saja guys ya. Sekian dan terima kasih. Ikuti terus channel YouTube ini ya. Jadi di sini aku bakalan sepilin, bakalan aku tunjukin bagaimana prosesnya mulai belum masuk LPK ini ya. Mulai belum masuk LPK sampai masuk LPK sampai keberangkatan itu bagaimana aja bakalan aku jelasin. Untuk kalian yang pengen komen apapun tentang LPK, silahkan bisa DM. Kalau aku tahu bakalan aku jawab gitu ya. Kalau semisal aku belum tahu ya aku harus tanya ke temanku dulu, karena aku kan belum sempat masuk LPK gitu ya. Oke, mungkin begitu saja guys ya. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu di konten dan di video berikutnya.